Wan Ibnu Mas'ud lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud. La'ana nyegah atau la'ana nglaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallila ing wong kang ngalalake wal muhallil lan wong kang den halalake lahu kedue al. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Nasa'i ulan Imam Nasa'i wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi wa sahih ulan ngarin sahih ing hadis wa fil babi ing lan ing dalam siji bab an Ali yen saking Ali akhraja ngetokake ing hadis sapa al arba'atu Imam Arba'i lan Nasa'i angin kejaba Imam Nasa'i. Muhalil dalam pembahasan fikih itu adalah pada bab talak. Seorang istri yang ditalak oleh suaminya, talaknya bain kubroh. Maka seorang istri tidak bisa balik kepada suaminya tanpa muhalil. Nah, dalam kaitan ini, kalau muhalil itu direkayasa, maka Nabi melaknat orang yang merekayasa muhalil. Contohnya Pak A itu nikah dengan Bu B. Terus terjadi perceraian antara Pak A dan Bu B. Setelah itu setelah terjadi perceraian kok kemudian Pak A ini ngelihat Bu B ini tambah hari tambah cantik, tambah hari tambah bahenol gitu. Sehingga jatuh cinta lagi. Dia pingin balik kepada si Bu B. Ya. Kemudian dia tahu hukum Islam bahwa tidak bisa kembali kepada Bu B tanpa ada muhalil. Muhalilnya si Bu B ini siapa? Atau muhalilnya si Pak A ini siapa? Adalah orang yang menikah kepada Bu B dan menjima Bu B dalam pernikahannya. Nah, akhirnya karena dia tahu hukum Islam kemudian kok merekayasa muhalil, nyuruh Pak C suruh nikah kepada Bu B, ngomong Pak A kepada Pak C, nikahi mantan istri saya. Setelah kamu nikahi jimaan 1 kali aja ya. Jangan banyak-banyak, cowel kabeh engko. 1 kali saja jimaan. Artinya jima itu dilakukan hubungan intim 1 kali saja. Nah, setelah itu nanti ceraikan. Biar saya bisa masuk lagi. Ngono. Nah, dalam kaitan semacam ini, rekayasa semacam ini tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Tadi Nabi mengatakan la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallal. Orang yang menjadi muhalil dan orang yang menyuruh seseorang untuk menjadi muhalil. Dua-duanya dapat, Pak A dan Pak C itu dapat laknat dari Nabi. Laknatin Nabi kayak apa? Lo sesuk nek hari kiamat panas jepret, matahari 1 jengkal di kepala, nggak dikasih syafaat. Bahkan sekarang kan ketika kita masih hidup di dunia ini, kamu susah, rizkinya seret, banyak sholawat. Itu kan dapat barokah dari sholawat itu, nanti kamu akan dipermudah rizkinya. Tapi kalau sebaliknya, ya kan, meneng aja nggak dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu kalau kita dapat syafaat atau tidak dapat laknat dari Nabi, Nabi ketika kita sholawat kepada Nabi tentu tadi bisa memberi jalan rezeki kita. Tapi kalau kita dilaknat oleh Nabi mungkin kita didelok tok atau bahkan tidak didelok. Bayangkan Nabi tidak melihat kita. Ini menyedihkan. Seorang murid saja kalau tidak dilihat oleh kiainya pada saat ngajar itu sakit
sakit hati, bukan sakit hati ya, merasa nggak nyaman begitu. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad nggak dilihat wajah kita oleh Nabi. Ini tentu kita akan iri kepada orang yang dilihat oleh Nabi wajahnya. Wan